tanqasimul ma'asi min haitsu usuluha ila arba'ah. Maksiat yang dari kita ini timbulnya dari 4 macam. Yang 4 macam ini ada dalam diri kita. Pertama, bahimiyatin wa sabu'iyatin wa syaitaniyatin wa rububiyah. Diri kita ini ada mempunyai sifat yang namanya bahimiyah, sifat binatang. Dalam diri kita ada mempunyai sifat kebuasan. Dalam diri kita ada mempunyai sifat syaitan. Dalam diri kita ada mempunyai sifat ketuhanan. Yang keempat-empatnya ini sumber dosa. Palbahimiyah, kalau sifat kebinatangan itu yang menonjol dari diri kita, dosa yang kita lakukan apa? Al-hirsu ala qada'i syahwatil batni wal farji wa min yatasha'abuz zina was sarikah wa jam'ul haram. Kalau sifat kebinatangan yang menguasai diri kita, maka pikiran kita hanya untuk nyaman syahwat dan perut. Orang yang pikirannya hanya untuk meluluskan nafsu syahwatnya, itu orang yang dikuasai sifat kebinatangan. Dari situlah timbulnya zina. Dari situlah timbulnya mencuri milik orang. Dari situlah timbulnya makan harta yatim. Dari situlah timbulnya riba. Yang kedua, sabu'iyah, kebuasan. Al-ghadab, marah. Wal hikdu, dendam. Itu ada dalam diri manusia. Marah, dendam. Wa min yatasha'abul qatlu wa darbu wa idha'ul khalqi. Dari situlah timbul bisa membunuh orang, bisa memukul orang, bisa menyakiti orang. Kalau orang itu dikuasai sifat kebuasan ini, orangnya pemarah. Lah sedikit tempiling saku, lah sedikit tampar saku. Nah, ini orang nang manusia tapi dipenuhi oleh sifat kebuasan. Ini kalau urusan makan barang aja, bila menampiling orangnya asa puas beneran itu. Nah, ini orang sifat kebinatangan buas ini. Yang ketiga, wasyaitaniyah, dalam diri manusia ada sifat syaitan. Al-hasad, dengki contohnya. Syaitan, dengki ini syaitan yang mula-mula. Nifak, kemunafikan. Wadda'wah ilal ma'asi, mengajak orang berbuat maksiat. Nah, dalam diri kita ini ada itu. Ada kemunafikan, pura-pura baik padahal kada, pura-pura salih padahal kada, pura-pura ahli ibadat padahal kada. Itu sifat yang ada dalam diri kita yang berasal dari syaitaniyah. Warrububiyah, yang keempat sifat rububiyah ini at-tashbih bi awsafir Rabb subhanah, ini hendak menyerupai Tuhan. Nah, kadang-kadang dalam diri kita ini ada timbul sifat rububiyah, hendak jadi Tuhan. Kalau azamah seperti hendak dibesarkan orang. Wal kibriya, kesombongan. Wal izzah, kemuliaan. Wal rif'ah, ketinggian. Nah, dalam hati kita ini ada timbul hendak dimuliakan orang, hendak diagungkan orang. Oh, berarti hendak jadi Tuhan tuh. Hendak jadi Tuhan. Nah, 4 sifat itu sumber segala kemaksiatan yang menyebabkan kita selalu lupa dengan Allah. Jangankan dalam kita berdagang, jangankan dalam kita berusaha, dalam sembahyang aja kita kada ingat lawan Tuhan. Dalam sembahyang nang nyata-nyata sembahyang dihadapi, hati ya tuh kada ke Tuhan, apalagi di toko, apalagi di sedang berusaha. Itu alamat bahwa kita ini tebal dindingnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Membaca Quran, Quran di tangan, mata ke Quran, ya tuh hati ke lain juga. Apalagi surat kabar di tangan maginnya nang nyata-nyata Quran di tangan, ya tuh hati kada mau ke Quran.
Nah, sebabnya apa? Kebanyakan maksiat tadi. Apalagi maksiatnya itu berupa kesombongan. Karena itu sifat ketuhanan yang diambilnya. Qala Allah Ta'ala sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbarun fil ardi bighairil haq. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ujar Tuhan, aku palingkan ayatku terhadap orang-orang yang sombong di muka bumi dengan tiada benar. Nah, kalau kita sombong, kayak apa aja kada mau ingat kepada Allah. Kenapa? Inya hendak jadi Allah juga. Sombong sifat Allah, besar sifat Allah. Inya hendak besar, hendak jadi Allah, kadanya mau ingat lawan Allah. Nah, selagi aku palingkan, ujar Tuhan, dari ayatku orang-orang yang sombong di muka bumi dengan tiada benar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, alhasilu man syahida af'alal khalqi dunallah ta'ala lam yu'adda min ashabil yamin wa lam yakhruj anil muba'adin. Kalau kita hanya bisa memandang perbuatan makhluk, ada yang memberi kita, pulan nang beri. Ada yang menyakiti kita, pulan nang menyakiti. Ada yang memuji kita, pulan nang memuji kita. Ada yang mencela, pulan nang mencela kita. Ingat situ aja, kada ingat lawan Allah. Nah, tidaklah orang itu termasuk ashabul yamin, dan dia tergolong orang-orang yang dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man syahida an la fi'la lahum dunallahi ta'ala fahuwa ma'dudun minal mu'minin wa qad naja wa hasala lahul aman wa yadkhulu min jumlati ibadir rahman. Siapa yang menyaksikan bahwa tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Ada orang yang memuji dirinya, di hatinya ingat bahwa itu adalah pujian Allah kepadaku. Ada orang yang mencelainya, hatinya ingat itu adalah teguran Allah kepadaku. Nah, selalu kepada Allah kembalinya. Kalau kita demikian, maka kita dibilang termasuk orang yang beriman. Sungguh dia selamat dan hasil baginya aman, dan dia masuk dalam golongan ibadir rahman, hamba-hamba Allah yang pengasih lagi penyayang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi intinya adalah untuk mendapatkan musyahadah kepada Allah. Yang musyahadah ini adalah merupakan inti daripada ma'rifat. Jalannya antara lain adalah membersihkan diri daripada dosa. Nah, jadi kalau untuk urusan musyahadah, ini adalah urusan pemberian Allah. Urusan pemberian Allah. Kadakawa didapat dengan ilmu pengetahuan. Artinya mengaji kita ilmu ini, mengaji ilmu itu kada akan bisa membuahkan kita musyahadah kepada Allah kalau diri kita masih kotor dengan dosa. Paling-paling hanya pandirnya. Paling-paling hanya pandirnya. Kenyataannya kada akan dia dapatkan. Karena urusan musyahadah ini urusan yang sesuatu yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya, yang mana hamba-hamba itu bersih hatinya daripada kotoran-kotoran dosa yang merupakan dinding antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala.